Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Ora kaleng-kaleng bro. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayah heti. Bangin pidati Hokage nanging urip anggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Anime ngajari sabar lan wani, sak lawase gagal aku tetep melayu. Aku ibu sejati, ora isin ngaku. Sanajan diremeke, aku tetep maju. Kayak Luffy, tak kejar mimpiku. Ora peduli, iki jalanku ibu sejati. Ora mung nonton, iki budaya dadi inspirasi. Semangat merdeka, ora kabeh ngerti iki perjuangan. Wibu iku ora malu nanging ketulusan. Ngrawat koleksi, nabung setahun guna tuku figuren seneng ra karuan. Senajan dibilang halu aku wis bangga, sebab imajinasiku luwih sako nyata. Kiai beat, kendang nyaut, trap bass nyundul nganti kawut. Saben bar kaya jurus rasengan, iki rap wibu ora sembarangan. Aku ibu sejati, ora isin ngaku. Senajan diremeke, aku tetep maju. Anime kecil, uri sing keras, ngimpi nyoba ganti sukses baras. Ora kabeh ngerti perjuanganku, tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa nganti Tokyo, wibu sejati tetap nyala bro. Di sebuah pesta mewah keluarga bangsawan, seorang gadis berdiri di sudut ruangan. Gaunnya indah, tapi tubuhnya yang gemuk membuatnya selalu jadi bahan bisik-bisik. Sejak kecil, keluarganya sendiri tak pernah benar-benar membelanya. Mereka menyebutnya aib, beban, bahkan mengatakan tak ada pria yang akan memilihnya. Malam itu pun tak berbeda. Tawa kecil terdengar dari berbagai arah. Tatapan meremehkan menusuk seperti jarum. Lalu seorang pemuda asing melangkah masuk. Penampilannya sederhana, tapi tatapannya tenang dan percaya diri. Ia berhenti tepat di depan gadis itu, seolah semua orang lain tak ada. "Apa kau ingin berubah?" tanyanya pelan. Beberapa orang tertawa, menganggapnya lelucon. Ia mengeluarkan sebuah kapsul kecil berwarna keemasan. "Ini bukan sihir murahan. Ini akan membantumu kembali ke versi terbaik dirimu. Tapi keputusan ada padamu." Seorang pria di meja depan mengejek, "Kau pikir itu permen ajaib?" Namun gadis itu menatap pemuda itu lama. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang tidak memandangnya dengan jijik tapi dengan keyakinan. "Aku percaya," katanya lirih. Ruangan langsung riuh. Dengan tangan gemetar ia menelan kapsul itu. Semua orang menunggu. Detik pertama tidak ada yang terjadi. Beberapa orang mulai tersenyum sinis. Lalu sinar lembut keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya bergetar. Semua orang terdiam. Tubuhnya perlahan berubah. Bukan menyusut secara aneh, bukan perubahan instan tak masuk akal, melainkan seperti waktu yang dipercepat. Lemak membandelnya berkurang secara alami, posturnya menjadi tegap, kulitnya bersinar sehat. Dalam hitungan menit, gadis yang tadinya dijek kini berdiri dengan aura elegan dan memukau. Ia melangkah ke depan cermin besar di aula. Pantulan yang ia lihat membuatnya terdiam. Bukan sekadar cantik, ia terlihat percaya diri. Dan bagian itulah yang paling mencolok. Ruangan hening, orang-orang yang tadi mencibir kini tak berani menatap langsung. Beberapa bahkan mendekat dengan senyum palsu, mencoba bersikap ramah. Pria berkacamata yang sebelumnya paling keras mengejek kini menunduk gugup. Gadis itu menoleh pelan ke arah mereka. Tak ada amarah di wajahnya,
hanya ketenangan. Karena perubahan terbesar bukan pada tubuhnya, melainkan pada cara ia memandang dirinya sendiri. Dan malam itu untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berdiri di sudut ruangan. Semua oranglah yang merasa kecil di hadapannya. Dan lucunya, semua itu bahkan bukan pekerjaan utama si bocah ini. Di sekolah barunya, atlet nomor 1 langsung menantangnya lomba lari 100 meter. Seluruh lapangan penuh siswa yang ingin menonton. Pendatang baru itu dia bakal dihancurin, bisik-bisik terdengar di tribun. Seorang siswa bertubuh besar bahkan tertawa keras. Sampah kayak dia nggak pantas ikut lomba. Tembakan pistol start meletus. Atlet andalan sekolah langsung melesat seperti peluru. Sementara itu, si pendatang baru masih berdiri santai. Tawa pecah di mana-mana. Dia bahkan nggak lari, namun tepat saat pelari utama hampir mencapai setengah lintasan, pendatang baru itu bergerak. Sekali dorong kaki, tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Angin berdesir keras, rambut pirang sang atlet terangkat saat ia menoleh tapi terlambat. Pendatang baru itu sudah di sampingnya, lalu melewati. Bahkan menjelang garis finish, ia sengaja memperlambat langkahnya seolah menunggu. Sebelum dalam satu kedipan, mata menyalip kembali dan menyentuh garis lebih dulu. Lapangan Henning. Atlet kebanggaan provinsi itu terdiam. Harga dirinya runtuh di depan semua orang. Tak ada yang mengerti. Bagaimana mungkin siswa baru bisa mempermalukan kebanggaan provinsi? Jawabannya tidak sederhana. Karena dalam tubuh remaja itu tersembunyi jiwa seorang legenda. 500 tahun pelatihan. Ia pernah menjadi pemilik aura terkuat di benua Rudo, mencapai tahap ke-11 di usia 65 tahun. Mengalahkan Raja Iblis, menyelamatkan seluruh benua. Lalu dikhianati, rekan-rekan yang paling ia percaya menusuknya dari belakang. Di saat-saat terakhir, ia hanya bisa berteriak dalam amarah dan kepedihan. Aku tak akan pernah memaafkan kalian. Lalu gelap. Ketika ia membuka mata, ia bukan lagi sang pahlawan. Ia terlahir kembali sebagai Yayamore Heroto, putra klan terpandang. Namun tubuh baru ini adalah cacat. Saluran energinya tersumbat, tak bisa berlatih, tak bisa mengolah aura. Dianggap sampah dan akhirnya diusir dari klan. Kini ia tak memiliki kekuatan sedikit pun, namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya. 500 tahun pengalaman tempur, pengetahuan tentang setiap teknik, setiap kelemahan, setiap rahasia dunia kultivasi, dan tekad membara untuk bangkit kembali. Kali ini, ia tidak akan menjadi pion, tidak akan mudah percaya, dan siapapun yang mencoba menginjaknya akan menyesal telah membangunkannya. Setelah lomba selesai dan kerumunan mulai bubar, Yamore berjalan santai menuju gedung belakang sekolah. Ia tahu kemenangan barusan sudah menarik perhatian, dan benar saja, di lorong dekat kamar mandi, 3 sosok menghadangnya. Osaki, Haru, Hokuba, yang merupakan kapten klub tinju. Mereka bertiga adalah orang-orang yang selama ini memeras pemilik tubuh asli Yamore. Uang jajan diambil dengan alasan biaya perlindungan. Hokuba menyilangkan tangan dan meminta Haru untuk mengurus. Dia bilang, ada yang aneh dengan si pecundang ini. Osaki tertawa kecil. Tenang saja, orang kayak dia cukup 1 pukulan. Haru melangkah maju dan langsung mengayunkan tinju lurus ke wajah Yamore. Namun Yamore hanya memiringkan kepala sedikit. Tinju itu melewati udara kosong. Dari sudut pandang seorang kultivator yang pernah bertarung melawan Raja Iblis, gerakan itu terlalu lambat. Sebelum Haru sempat sadar, sebuah pukulan menghantam dagunya. Keras, tepat, dan efisien, Haru terhuyung. Belum selesai, sebuah tendangan berputar menghantam wajahnya. Tubuhnya terangkat dari tanah dan jatuh terkapar di lantai kamar mandi. Osaki dan Hokuba membeku. Apa itu benar-benar Yamore? Yamore menatap mereka datar. Apa kalian takut? Mereka berdua saling pandang, lalu menyerbu bersama. Kesalahan besar. Yamore menangkap pergelangan tangan mereka dengan gerakan cepat. Sedikit tekanan sampai terdengar bunyi sendi terpelintir. Kedua bajingan itu langsung berlutut kesakitan. Wajah mereka pucat. Mereka terjatuh di lantai kamar mandi, memohon ampun sambil memegangi tangan masing-masing dan hampir menangis. Sementara itu, Hokuba perlahan bangkit dari lantai. Wajahnya merah oleh amarah dan malu. Ia meraung dan menyerang lagi. Yamore melangkah setengah langkah ke samping. 1 pukulan pendek menghantam perutnya membuat udara keluar dari paru-paru Hokuba. 1 dorongan lagi, ia terlempar dan menghantam dinding sebelum jatuh terduduk tak berdaya. Yamore berdiri tenang. Lain kali, kalian tidak akan semudah ini lolos. Osaki dan Haru gemetar sambil menyebutnya sebagai monster. Walau begitu, mereka berjanji tidak akan mengganggu lagi. Namun Yamore menatap mereka dengan tatapan berbeda.
Ia tidak berniat sekadar membuat mereka takut. Ia punya rencana lain. Jika ingin membangun kembali kekuatannya di sekolah ini, ia butuh orang-orang yang paham kekerasan, dan lebih penting lagi, orang-orang yang tahu rasanya takut. Osaki dan Haru benar-benar tidak mengerti situasinya. Yamore menatap mereka dengan dingin. Kalian ambil sesuatu dariku. Sekarang aku mau semuanya kembali. Tak ada keberanian tersisa di wajah para pembuli itu. Uang, dompet, bahkan barang-barang kecil yang dulu mereka rampas atas nama perlindungan langsung dikembalikan. Tangan mereka gemetar. Untuk pertama kalinya, posisi mereka terbalik. Yamore sadar dia sudah melampaui batas, tapi dia juga tahu orang-orang seperti mereka tidak akan punya nyali untuk melapor. Di sekolah yang penuh murid itu, kebenaran mudah tenggelam dalam keramaian. Dan baginya, tempat itu sudah terasa terlalu sempit, terlalu bising, terlalu rendah. Dia ingin segera pergi. Dengan uang yang berhasil dia ambil kembali, ditambah sedikit biaya kompensasi dari musuh-musuhnya, dia mulai menyusun rencana baru. Bahan mentah, kertas khusus, tinta bercampur jejak Chi. Dia akan membuat jimat tingkat rendah. Di dunia ini, para kultivator lemah membeli jimat seperti orang membeli payung saat musim hujan. Dan meskipun tubuhnya masih rapuh, pengetahuannya tidak. Bahkan dalam kondisi ini, dia masih bisa membuat beberapa jimat sederhana. Setelah selesai, dia yakin bisa menjualnya dan mengumpulkan modal. Uang untuk bahan obat. Uang untuk tempat berkultivasi yang layak. Namun 3 minggu berlalu, tak satu pun terjual. Orang-orang memandang jimat dengan kecurigaan dan takhayul. Di mata mereka itu hanya kertas dengan coretan aneh. Suatu sore, saat berlari di jalanan yang kumuh, kultivator tingkat 1 itu menemukan seekor anjing tergeletak. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersendat. Organ dalamnya jelas rusak, tulangnya patah, kemungkinan besar tertabrak mobil. Itu kesempatan. Dia berlutut menempelkan jimat biru di atas tubuh kecil itu. Chi mengalir. Dalam hitungan detik, napas anjing itu stabil. Luka-lukanya menutup. Tulang yang retak kembali menyatu, mata yang semula redup kembali bersinar. Anjing itu berdiri, menggonggong riang, seolah tak pernah tersentuh maut. Seorang pria mendengus. Cuma anjing, hidup atau mati juga tidak penting. Seorang wanita muda berbalik tajam, itu adalah nona muda keluarga Suga. Anda berpikir begitu, karena Andalah yang menabraknya. Wanita itu awalnya hendak membawa anjing tersebut ke dokter hewan. Namun ketika melihatnya sudah sehat dalam pelukan Yamore, wajahnya berubah. Tadi tubuhnya penuh saus tomat. Kupikir sudah tidak tertolong, gumamnya masih terkejut. Apa yang kamu lakukan? Yamore menangkap peluang itu. Aku hanya menggunakan jimat perlindungan biru. Pria bernama Wada langsung mencibir. Penipu murahan, jangan percaya padanya, Nona. Dia pasti sengaja melempar anjing itu ke depan mobil untuk memeras kita. Namun sang nona muda tak mengalihkan pandangannya dari Yamore. Apakah jimat itu bekerja pada manusia? Tanyanya pelan. Bagaimana dengan seseorang dalam kondisi vegetatif? Yamore langsung mengerti. Kerusakan otak akibat trauma fisik. Chi yang mengalir melalui jimatnya bisa memperbaiki jaringan yang rusak. Untuk kasus seperti itu, ini sempurna. Wada semakin gelisah. Selembar kertas tidak akan menyembuhkan bibi Anda. Jangan sentuh itu. Yamore tetap tenang. Caranya sederhana. Pegang jimat ini di depan orang yang ingin disembuhkan. Biarkan Chi bekerja. Yang besar 400.000 yen. Yang kecil 200.000. Tanpa ragu, nona muda keluarga Suga menyerahkan 1 juta yen. Aku ambil semuanya. Wada mencoba menghentikan transaksi itu, tetapi Yamore sudah kehilangan kesabaran. Tangannya bergerak cepat mencengkeram pergelangan pria itu. Tekanan kecil, cukup untuk membuatnya meringis kesakitan. Tatapan Yamore berubah. Bukan lagi siswa lemah yang dulu diperas. Bukan lagi korban. Kini, dia berdiri sebagai seseorang yang perlahan menapaki kembali kekuatannya. Dan untuk pertama kalinya, dunia mulai menyadarinya. Jangan ikut campur. Suara Yamore rendah namun penuh tekanan. Nona itu sudah setuju membeli. Kalau kau ingin menghalangiku, lebih baik mundur. Wada masih berusaha menarik tangan sang nona muda. Tapi dalam sekejap Yamore mempererat cengkeramannya. Tulang pergelangan itu berderit pelan. Rasa sakit menjalar membuat wajah pria itu pucat. Lalu, tanpa banyak tenaga, Yamore melemparkannya begitu saja. Tubuh Wada terseret beberapa langkah sebelum jatuh tak berdaya. Transaksi pun selesai. Yamore menyerahkan jimat-jimat itu pada nona muda dari keluarga Suga. Selain yang dibeli, ia menambahkan 2 lembar lagi. 1 jimat perlindungan kuning dan 1 jimat api merah, katanya dengan singkat. Semoga hari di mana Anda harus memakainya tidak pernah datang. Wanita itu Shizuru menatapnya dengan campuran rasa syukur dan penasaran. Terima kasih. Untuk bonusnya, siapa namamu? Ia berhenti sejenak lalu menjawab dengan tenang. Ya, Morihiroto. Dan tanpa menoleh lagi ia berjalan pergi. Di belakangnya Wada masih mendesis marah.
Ia yakin pemuda itu hanyalah penipu ulung. Baginya, mustahil menyembuhkan kondisi vegetatif dengan selembar kertas. Namun jauh di dalam hatinya, ada sedikit ketakutan bagaimana jika wanita itu benar-benar mencobanya dan bagaimana jika berhasil. Sementara itu Hiruto merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Kendali atas hidupnya sendiri, uang akhirnya ada di tangannya. Langkah berikutnya jelas, mencari rumah, tempat yang tenang untuk berkultivasi, lalu membeli bahan obat untuk mempercepat pemulihan inti energinya. Di tengah pencarian itu, tiba-tiba anjing kecil yang tadi ia selamatkan berlari mendahului dan menggonggong keras, seolah memperingatkan sesuatu. Hiruto mengangkat pandangan. Di hadapannya berdiri sebuah rumah besar tua. Dari luar tampak biasa saja, tapi indera spiritualnya menangkap sesuatu yang berbeda, energi chi yang tebal berputar di sekelilingnya. Dan di taman mansion itu, ia melihatnya. Rumput berbentuk hati, berwarna perak berkilau samar di bawah cahaya, silver heart grass. Tanaman langka yang mampu menenangkan meridian yang rusak dan mempercepat pemulihan energi internal. Dengan itu, kecepatannya kembali ke puncak bisa meningkat drastis. Di ruang UKS sekolah, salah satu pemuda yang dipukulinya meringis saat perawat mengobati lengannya. Dia iblis, geramnya. Yamori sudah berubah, tatapannya penuh dendam. Aku akan membuatnya membayar lain kali. Tanpa ia sadari, ancaman itu hanya menjadi bukti satu hal. Perubahan Hiruto bukan lagi sekadar desas-desus. Ia telah menjadi ketakutan yang nyata. Di ruang perawatan VIP, Suga Kenji berdiri dengan wajah gelap. Jasnya rapi, wibawanya tak tergoyahkan, namun sorot matanya penuh kemarahan. Kau mempermalukan keluarga, katanya dingin pada putrinya. Menghamburkan uang untuk omong kosong seorang penipu. Kalau ini tersebar, aku jadi bahan tertawaan satu kota. Di luar ruangan, para perawat berbisik-bisik. Katanya tuan muda beli jimat jutaan yen. Orang pintar kok percaya beginian. Tawa kecil menyelinap di lorong rumah sakit. Shizuru menunduk, tangannya menggenggam erat jimat biru itu. Kertas tipis, ringan, namun menjadi harapan terakhirnya. Aku ingin mencoba sekali lagi, suaranya gemetar tapi matanya tegas. Ini kesempatan terakhir untuk menyelamatkan ibu. Aku akan melakukan apapun. Ayahnya mendengus. Kau sudah kehilangan akal. Hari ini jimat, besok apa? Berdoa pada dewa-dewa. Shizuru menatapnya balik. Untuk pertama kalinya tidak ada rasa takut. Lalu ayah mau melakukan apa? Tanyanya dengan serius. Berapa kali ayah menjenguk ibu sejak dia tidak sadar? Ruangan itu mendadak sunyi. Kau, ayah tidak melakukan semua yang bisa ayah lakukan. Air mata mulai jatuh. Kalau ibu tetap seperti ini, ayah hanya akan mencari wanita lain dan meninggalkannya begitu saja. Tangan sang ayah terangkat, namun berhenti beberapa sentimeter dari pipi putrinya. Napasnya berat, tangannya gemetar. Ia menahan diri. Kau sudah terlalu lancang, katanya dengan suara rendah berbahaya. Aku akan panggil perawat dan cabut semua selang itu. Tidak ada lagi kegilaan ini. Shizuru memeluk tubuh ibunya yang terbaring lemah. Ayah tidak bisa melakukan itu. Air matanya menetes di atas jimat. Aku tidak akan menyerah pada ibu. Dan saat itulah jimat biru di tangannya bergetar. Cahaya lembut menyala dari permukaannya. Aura biru menyelimuti tubuh wanita yang terbaring di ranjang. Chi mengalir. Monitor jantung berbunyi cepat, stabil, lalu semakin kuat. Kelopak mata sang ibu bergetar. Perlahan, terbuka, tangannya terangkat lemah menyentuh pipi putrinya. Shizuru Sugiono, bisiknya dengan pelan. Shizuru membeku, air matanya berhenti sesaat. Ibu, wanita itu tersenyum samar. Kau terlihat lebih kurus. Apa kau tidak makan dengan baik? Di sudut ruangan, Suga Kenji berdiri kaku. Wajahnya kehilangan warna. Dunia yang ia pahami, logika, reputasi, rasionalitas, retak dalam satu momen. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berlari keluar ruangan. Dokter, cepat ke sini. Di balik semua itu tanpa mereka sadari, perubahan seorang pemuda bernama Yamori Hiruto telah mengguncang fondasi keluarga paling berpengaruh di kota. Dan ini baru permulaan. Suga Kenji hampir tak bisa mengendalikan dirinya. Ia menelepon semua orang, dokter pribadi, direktur rumah sakit, kenalan pejabat. Suasana rumah sakit langsung gempar. Istriku bangun, dia sadar. Suaranya bergetar antara panik dan harapan. Para dokter saling berpandangan tak percaya. Setelah 1,5 tahun koma, itu hampir mustahil. Serangkaian tes dilakukan. Hasilnya membuat ruang konferensi medis hening. Secara medis, ini luar biasa, ujar salah satu dokter. Jika kondisinya stabil, ada kemungkinan beliau bisa kembali hidup normal. Kata kemungkinan saja sudah seperti mukjizat. Suga Kenji mengepalkan tangan. Jimat biru itu, ia yakin itu penyebabnya. Namun para dokter menggeleng. Tidak ada bukti ilmiah bahwa selembar kertas bisa menyembuhkan kerusakan otak parah. Ini mungkin pemulihan spontan yang sangat langka. Salah satu dokter senior berkata pelan, hubungi Profesor Suzuki, kita perlu kajian neurologis mendalam. Di dalam hati sang ayah mulai goyah. Jika bukan kebetulan, apakah pemuda yang menjual jimat itu bukan orang biasa?
Di ruang rawat, Yoko memeluk Shizuru erat. "Maaf, ibu membuatmu menderita selama ini." Tangis mereka bercampur dengan tawa lega. Shizuru menggeleng sambil tersenyum melalui air mata. "Yang penting ibu sudah bangun." Dalam hatinya, ia yakin Tuhan benar-benar ada, dan ia harus menemukan Yamori Hiruto lagi. Bukan hanya untuk berterima kasih, tapi untuk memahami siapa sebenarnya pria itu. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk rumah sakit, Hiruto menutup pintu rumah barunya. Langkah pertama selesai. Tempat tinggal baru, tempat untuk memulihkan diri, tempat untuk kembali naik ke puncak. Pikirannya melayang pada benua Ryu, tanah kelahirannya di kehidupan sebelumnya, pengkhianatan, darah, kejatuhan. Ia tidak akan pernah memaafkan mereka. Namun sebelum membalas, ia harus mencapai tingkat kultivasi ke-11. Ia membutuhkan sumber roh dan material langka. Masalahnya, energi spiritual di dunia ini sangat tipis. Jika terus seperti ini, cadangan Chi-nya akan cepat habis. Untuk menembus batas itu, ia membutuhkan sesuatu yang meluap dengan energi roh, mata air spiritual, artefak kuno. Atau, ia teringat taman mansion itu, Silver Heart Grass. Material spiritual peringkat A, berbeda dari tanaman biasa, material spiritual digunakan untuk meracik pil peningkat tahap kultivasi. Jika ia bisa memurnikan buah Silver Heart menjadi pil Zuki, ia bisa menembus tahap kedua. Senyumnya perlahan terangkat. Dunia ini mungkin miskin energi, namun celah sekecil apapun cukup baginya untuk kembali menjadi badai. Dan saat hari balas dendam itu tiba, benua Ryu akan mengingat namanya lagi. Namun Hiruto tahu sedikit saja lengah, semuanya bisa berubah jadi masalah besar. Bahan untuk meracik pil Zuki harganya selangit. Jika ia salah langkah dan menarik perhatian yang salah, bukan hanya uangnya yang hilang, nyawanya pun bisa terancam. Awalnya ia mengira menjual jimat bisa dilakukan diam-diam, ternyata tidak. Sejak hari ketiga ia mulai berbisnis, beberapa pria sudah membuntutinya. Ia pura-pura tidak sadar. Ia ingin melihat seberapa jauh sampah-sampah itu berani melangkah. Tiba-tiba di saat terburuk, seorang gadis muncul di depannya. "Yamori." Ia berhenti. Gadis itu menatapnya heran. "Kamu sudah lama tidak masuk kampus. Kamu ngapain di sini?" Ia mengingat semuanya. Gadis ini satu-satunya yang pernah membela pemilik tubuh sebelumnya saat dihina karena tubuhnya lemah dan dikeluarkan dari klan. "Kamu bahkan tidak punya waktu untuk belajar," lanjutnya pelan. "Setelah dikeluarkan dari klan, hidupmu pasti sulit." Ia menyodorkan sejumlah uang. "Ambil ini, kembali kuliah, kita bisa belajar bersama lagi." Hiruto menatap uang itu lalu menggeleng pelan. "Terima kasih," katanya tulus. "Tapi sekarang aku punya urusan lain." Ia menunduk sedikit. "Maaf." Gadis itu mengerutkan kening. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, bukan lagi pemuda rapuh yang dulu. "Kamu sedang dalam masalah?" tanyanya pelan. Hiruto tidak menjawab karena pada saat itu indera spiritualnya menangkap pergerakan 10 orang bersenjata. Jika ia mau, ia bisa menghabisi mereka dalam sekejap. Namun ia tidak ingin menarik perhatian di jalan ramai. Tanpa peringatan, ia mulai berlari. "Kejar!" Orang-orang itu langsung mencabut pisau dan mengejarnya. Mereka masuk ke gang sempit yang dituju Hiruto. Gelap, kotor, buntu. Senyum kejam mulai muncul di wajah para pengejar. Tidak ada jalan keluar. Salah satu dari mereka menyeringai. Sekarang mau lari kemana? Mereka mencoba menakut-nakutinya, memutar pisau di tangan, melangkah perlahan. Hiruto berdiri diam di ujung gang. Angin tipis berhembus. Matanya yang semula biasa kini berubah dingin seperti jurang tanpa dasar. Mereka pikir ia terjebak, padahal ia sengaja memilih tempat ini. Dan dalam hitungan detik, gang buntu itu akan berubah menjadi medan eksekusi. "Datang saja sekaligus," kata Yamori dengan datar. 5 pria bertubuh besar berhenti beberapa langkah darinya. Semuanya bersenjata, pisau lipat, tongkat besi, bahkan satu membawa rantai. Kepala botak yang tampaknya pemimpin geng menyeringai lebar. "Ini bakal seru," katanya sambil memutar bahu. Hiruto menatap mereka tanpa gentar. "Kenapa kalian mengikutiku berhari-hari?" Pria itu tertawa kasar. "Kau punya nyali besar, jualan barang aneh seolah-olah kau tidak punya musuh di mana-mana." Salah satu dari mereka menambah, "Kenapa nona muda klan Amitani tertarik pada orang seperti kau?" Nama itu membuat mata Hiruto menyipit. Klan Amitani, Setsu Amitani, wanita yang hampir menjadi tunangannya di kehidupan ini. Namun pernikahannya batal secara memalukan. Tapi membunuhnya hanya karena itu terlalu berlebihan. Berarti ada sesuatu yang lebih dalam. "Kalau begitu, aku akan paksa kalian bicara." Di ujung gang, gadis yang tadi menawarinya uang masih berdiri kaku. Ia baru sadar orang-orang ini bukan sekadar preman biasa. Mereka yakuza, wajahnya memucat. Dengan tubuh Hiruto yang dulu rapuh, mustahil ia bisa melawan pria-pria bersenjata seperti ini. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia harus memanggil polisi. Namun sebelum panggilan tersambung, seorang pria mendekat dan menyambar ponselnya. "Hei kucing liar, ngapain main ponsel di sini?" katanya dengan tatapan liar. Para anggota geng langsung berseru,
berseru, "Bos, pemimpin mereka baru saja tiba." Hiruto melihat rambut gadis itu ditarik kasar. Ia meringis kesakitan saat diseret mendekat. Pemimpin itu menatap Hiruto dengan senyum meremehkan. "Kau ini penakluk ya? Pertama Setsu Amitani, sekarang gadis kecil ini." Gadis itu berteriak, "Yamori, lari, mereka semua bersenjata." Ia berusaha melepaskan diri. "Kalian tidak bisa menyentuhku. Aku putri dari klan Kajomochi." Namun pemimpin botak itu tertawa keras. "Klan Kajomochi, nama besar tidak ada artinya di gang ini," ejeknya. "Klan kecil macam itu berani mengancamku." Udara di gang menjadi berat. 10 lawan, 1 sandera. Hiruto menarik napas pelan. Mereka masih mengira ia mangsa. Mereka belum sadar, singa tidak pernah lari hanya karena sekawanan anjing menggonggong. Pemimpin botak itu tertawa kejam. "Kalau kami kubur dia di sini, tidak akan ada yang tahu kemana perginya." Wajah gadis itu memucat. Nafasnya memburu. Pisau berkilat di tangan pria itu terangkat perlahan. "Kalau mau salahkan seseorang, salahkan kebodohanmu sendiri." Pisau itu meluncur turun. Namun sebelum ujungnya menyentuh kulit, sosok Hiruto menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam satu hembusan napas, ia sudah berada di depan mereka. Tangannya menangkap pergelangan si botak. Retakan tulang terdengar jelas. Pisau terlepas. Dalam gerakan berikutnya, tubuh pria itu sudah terhempas dan tertancap ke dinding gang. Debu beterbangan. Sunyi. Gadis itu membeku. Apa itu benar-benar Yamore? Pikirnya. Sosok yang berdiri di sana terasa seperti orang lain sepenuhnya. Dingin, cepat, tak terjangkau. Hiruto menekan leher si pemimpin dengan satu tangan. "Aku hanya akan bertanya sekali," katanya datar. "Siapa yang mengirim kalian?" Di tempat lain, sebuah laporan masuk. Inspektur kaya, kelompok Scarface bergerak di gang jalan timur. Ada anak muda terlibat dan seorang wanita disandera. Inspektur kaya langsung menyalakan sirene dan menginjak pedal gas. Adrenalin memenuhi nadinya. "Panggil bantuan, jangan beritahu kepala Onaga dulu," katanya tegas melalui radio. Kelompok itu bagian dari jaringan perdagangan manusia. Mereka tidak ragu membunuh. Tak ada jawaban. "Apakah kalian dengar aku?" Tekan kaya lagi. Suara rekan setimnya akhirnya terdengar, gemetar. "Kita tidak perlu bantuan lagi." "Apa maksudmu?" "Anak yang kau sebut tadi, dia sudah menjatuhkan seluruh geng Scarface." Mobil kaya hampir kehilangan kendali sesaat. Kembali di gang. 8 pria sudah terkapar, 2 lainnya terhuyung, ketakutan. Pemimpin botak yang terjepit di dinding meludah darah. "Kau, benar-benar sampah klan Yamore. Gengku tidak akan tumbang semudah ini." Hiruto menatapnya tanpa emosi. Energi tipis bergetar di sekeliling tubuhnya. Tak terlihat oleh mata biasa, tapi cukup untuk membuat udara terasa berat. "Sampah," ulangnya pelan. Tangannya sedikit mengencang, retakan lain terdengar. Gang sempit itu kini sunyi, dipenuhi erangan dan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, nama yang dulu dijek sebagai sampah klan mulai terdengar seperti ancaman nyata. Hiruto menekan si botak lebih keras ke dinding. "Klan Amatani atau klan Yamore? Kalian dapat informasi dari siapa?" Ia menatap lurus ke mata pria itu. "Kau punya 3 detik. 1. Tunggu. Beri aku waktu." Si botak memohon, napasnya terputus-putus. 2. Sebelum hitungan ketiga terucap, "Polisi, turunkan tanganmu dan berlutut." Lampu sirene memantul di dinding geng. Sepatu berderap mendekat. Seorang pria tinggi dengan tatapan tajam melangkah maju. "Jangan bunuh dia. Kalau kau bunuh dia sekarang, kau sama saja dengannya." Itu adalah Kapten Haruki dari kepolisian kota Numei. Hiruto melirik sekilas. Terlalu cepat, terlalu tepat waktu. Kebetulan, atau ada yang memantau, ia bisa saja menghilang. Dengan teknik gerakan yang lebih dalam, ia mampu menciptakan celah dan pergi tanpa jejak. Namun itu berarti membuka sebagian kekuatannya. Belum waktunya. Dengan tenang, ia melepaskan cengkeramannya. Si botak jatuh terbatuk-batuk, tak percaya dirinya masih hidup. Dalam kondisi normal, geng seperti ini tak akan pernah ia biarkan lolos. Tapi ini dunia berbeda. Ia belum cukup kuat untuk berhadapan langsung dengan pemerintah. Ia mundur selangkah. Kapten Haruki menatap gang yang dipenuhi tubuh terkapar. Sulit dipercaya, seorang anak sendirian menumbangkan seluruh jaringan Scarface. Ia mendekat dan mengulurkan kartu identitas. "Aku Haruki, inspektur dari kepolisian kota Numei." Gadis itu cepat menyela, masih gemetar. "Terima kasih sudah datang." Seorang petugas lain ikut mendekat. "Rakahara Fumiya, kami akan membereskan ini. Kalian tidak perlu khawatir." Rakahara Fumiya memberi anggukan sopan. Namun di balik ekspresi tenangnya, Hiruto mulai menghitung ulang situasi. Pemerintah melihat semuanya. Mereka datang terlalu cepat. Apakah ada kamera, pengawasan, sensor gerak? Mereka pasti akan meminta pernyataan resmi, meneliti detail kejadian, mengurai setiap gerakannya, dan ia tahu satu hal. Selama ia masih lemah di dunia dengan energi spiritual tipis ini, perhatian pemerintah adalah hal terakhir yang ia butuhkan. Wajahnya tetap datar, namun di dalam hatinya, ia sudah mulai menyusun langkah berikutnya.
dirinya. Perubahan dirinya tak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya. Sekarang, ia harus belajar bergerak di antara bayangan. Kepala kepolisian tiba dengan langkah berat dan wajah penuh otoritas. Ia menyatakan bahwa tanpa kehadirannya, para pelaku mungkin sudah dilepaskan begitu saja. Namun alih-alih memuji tindakan Hiroto, ia justru menudingnya sebagai pelaku utama kekerasan dan menunjukkan surat perintah penangkapan atas tuduhan penyerangan. Gadis dari klan Mochi marah besar. Para pria yang tergeletak di tanah jelas menyerang lebih dulu, namun sang kepala bersikeras bahwa yang ia lihat hanyalah seorang siswa menghajar sekelompok pria tanpa alasan. Versinya terasa dipaksakan. Inspektur K menilai tindakan atasannya tidak masuk akal. Semua orang tahu kelompok itu pengedar narkoba dan terlibat perdagangan ilegal. Ketika ia menyebut mereka sampah masyarakat, ketegangan langsung meningkat. Atasan yang merasa dilawan mengancam akan mencabut lencananya. Situasi nyaris meledak menjadi konflik internal kepolisian sebelum salah satu petugas lain mencoba meredakan suasana. Di tengah kekacauan itu, Hiroto justru melangkah maju dan menyerahkan diri. Ia sudah memahami arahnya. Seseorang dengan pengaruh besar telah menarik benang dari balik layar. Penangkapan ini bukan soal hukum, melainkan ujian, dan jika ini adalah permainan kekuasaan, maka ia akan memanfaatkannya untuk mengumpulkan informasi. Di sela pemeriksaan singkat, ia menyadari satu kejanggalan. Kepala kepolisian tahu ia seorang siswa, padahal informasi itu belum disebutkan siapapun di lokasi. Ketika hal itu disinggung, raut wajah sang pejabat berubah sesaat sebelum memberikan alasan yang lemah dan terburu-buru. Kesalahan kecil, tetapi cukup untuk mengonfirmasi kecurigaan. Hiroto semakin yakin bahwa dirinya sedang diawasi. Ia masuk ke mobil patroli tanpa perlawanan. Namun sebelum pintu ditutup, ia bergerak begitu halus hingga tak seorang pun menyadarinya. Beberapa detik kemudian, sebuah kancing mantel kepala kepolisian telah berpindah tangan. Pria itu baru menyadarinya ketika mobil mulai bergerak. Tatapannya membeku oleh keterkejutan. Tidak ada yang melihat momen itu terjadi. Lain kali, yang diambil bukan sekadar kancing. Amarah sang pejabat membara. Harga dirinya tercabik di depan bawahan dan saksi. Ia bersumpah akan membuat siswa itu menyesal. Di dalam blok tahanan, seorang polisi menghentakkan tongkatnya ke jeruji sel seorang narapidana. Target akan segera tiba. Perintahnya jelas. Habisi dia. Pria di dalam sel itu menutup bukunya perlahan. Tatapannya gelap dan dingin. Ia mengangguk pelan seolah menerima tugas biasa. Tak lama kemudian, Hiroto dibawa masuk. Ia berjalan tenang. Matanya menyapu lorong penjara. Bau besi, kelembapan, dan niat membunuh. Saat pintu sel ditutup di belakangnya, ia langsung merasakan tekanan halus di udara, sebuah jebakan. Ia melirik pria yang kini berbagi sel dengannya. Aura yang menyelimuti tubuh orang itu berbeda, padat, liar, seperti energi spiritual yang dipaksa keluar dengan kekerasan. Bagi orang biasa mungkin tak terlihat, tapi bagi Hiroto, jelas seperti api dalam gelap. Jadi ini dalangnya. Pria itu berdiri perlahan. Selama ini ia punya aturan, tidak memukul anak lemah, tapi kali ini ia dibayar mahal. Tidak ada pilihan. Hiroto menatapnya tanpa rasa takut. Ia merasakan sensasi panas sejak melangkah masuk ke penjara ini. Tubuhnya memang belum pulih, namun inderanya masih tajam. Aura pria itu kuat, berbahaya. Dalam beberapa detik kau akan pergi ke dunia lain, katanya dengan senyum miring, lalu melesat maju. Seluruh tubuhnya dibungkus energi spiritual kasar. Serangannya cepat dan mematikan. Namun saat tinjunya hampir mengenai sasaran, Hiroto menghilang. Gerakan kaki sederhana, teknik pergeseran yang hampir tak terlihat. Ia muncul tepat di depan lawannya dan mendorong telapak tangannya ke wajah pria itu. Benturan keras menggema di sel sempit. Yang lemah di ruangan ini bukan aku, ucapnya tenang. Tubuh lawan dihantam ke lantai dengan keras. Lantai beton bergetar. Namun sepersekian detik kemudian, pria itu menangkap pergelangan kaki Hiroto dan bangkit dengan kekuatan brutal. Ia memutar tubuh dan melempar Hiroto ke arah dinding. Benturan keras terdengar, debu berjatuhan. Namun Hiroto sudah memutar tubuhnya di udara dan menahan dampak dengan kaki serta bahu, meminimalkan kerusakan. Ia mendarat stabil. Pria itu tersenyum gila. Ia baru sadar telah meremehkan anak ini, dan sekarang ia berniat membuat Hiroto merasakan rasa sakit yang jauh lebih besar. Hiroto menatap lawannya dengan lebih saksama. Aura yang mengelilingi pria itu tidak sepenuhnya liar, ada pola, ada dasar teknik meski kasar dan tidak sempurna. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini para kultivator dunia ini?